Sampai kapan kamu mau terus membohongi diri sendiri dengan bilang bahwa setiap barang mahal yang kamu beli adalah bentuk penghargaan diri atau self-reward atas kerja keras yang sudah kamu lakukan selama sebulan penuh? Padahal kenyataannya, itu cuma cara halus untuk menutupi fakta pahit bahwa kamu sedang memboroskan uang yang sebenarnya belum benar-benar kamu miliki. Kamu seringkali menggunakan tameng apresiasi diri hanya untuk melegitimasi keputusan finansial yang buruk. Seolah-olah dengan bekerja lembur, kamu berhak menghancurkan tabungan masa depanmu hanya demi kepuasan emosional sesaat yang akan hilang dalam hitungan jam setelah barang itu sampai di tanganmu. Kebiasaan menipu diri sendiri ini adalah akar dari segala masalah keuanganmu, di mana kamu lebih memilih untuk hidup dalam narasi fiktif yang menyenangkan telinga daripada harus berhadapan dengan kenyataan bahwa gaya hidupmu saat ini sedang mencekik lehermu secara perlahan. Kamu membangun labirin kebohongan yang sangat rumit di dalam pikiranmu sendiri, menciptakan alasan-alasan yang terdengar logis, padahal itu hanyalah manifestasi dari ketidakmampuanmu dalam mengendalikan nafsu konsumtif yang terus menuntut untuk dipuaskan, tanpa peduli berapa banyak utang yang harus kamu tumpuk. Setiap kali kamu menggesek kartu kredit untuk sesuatu yang tidak mendesak, sambil berkata pada diri sendiri bahwa kamu bisa melunasinya nanti, kamu sebenarnya sedang menggali lubang yang lebih dalam dan mengunci pintu kemerdekaan finansialmu sendiri dengan rapat. Fenomena ini bukan sekedar masalah perilaku individu yang terisolasi, karena jika kita melihat sajian data dari riset perilaku ekonomi terbaru, terdapat sebuah kecenderungan global yang sangat mengkhawatirkan, yang sering disebut dengan istilah doom spending. Ini adalah kondisi di mana individu secara sadar maupun tidak sengaja menghabiskan uang mereka secara ugal-ugalan untuk mendapatkan kepuasan instan, karena mereka merasa masa depan finansial mereka sudah tidak tertolong lagi atau sudah terlalu rusak untuk diperbaiki. Data menunjukkan bahwa banyak orang dari generasi produktif saat ini memilih untuk belanja barang-barang mewah atau pengalaman mahal sebagai kompensasi atas rasa putus asa mereka terhadap harga properti yang tidak terjangkau atau inflasi yang terus meroket tajam. Riset ini mengungkap sebuah paradoks yang menyedihkan, di mana semakin seseorang merasa tidak aman secara ekonomi, semakin besar pula dorongan mereka untuk membohongi diri sendiri dengan cara mengonsumsi barang-barang yang memberikan ilusi kemapanan sesaat. Kebohongan kolektif ini didukung oleh paparan konten media sosial yang terus membombardir kita dengan standar hidup yang tidak realistis, membuat kita merasa bahwa tidak punya tabungan itu wajar, asalkan tetap bisa terlihat keren di depan kamera. Sebuah sesat pikir yang sedang menghancurkan ketahanan ekonomi jutaan rumah tangga di luar sana. Untuk memudahkan logikanya, mari kita gunakan analogi tentang seseorang yang sangat ingin menurunkan berat badan, tetapi dia justru sengaja merusak timbangan di rumahnya sendiri, agar angka yang muncul selalu terlihat langsing dan ideal, sesuai keinginannya. Sama halnya dengan kamu yang sengaja tidak mau mengecek saldo ATM atau menghindari membuka aplikasi mobile banking karena takut melihat angka aslinya. Kamu sedang berusaha mempertahankan perasaan tenang yang palsu di atas fondasi yang sedang retak parah. Kamu harus sadar bahwa kebohongan-kebohongan kecil yang sering kamu ucapkan, seperti "cuma segini kok harganya" atau "tenang saja, bulan depan ada bonus", sebenarnya adalah tetesan air yang perlahan tapi pasti akan meruntuhkan tebing pertahanan ekonomi keluargamu tanpa kamu sadari sebelumnya. Menipu diri sendiri tidak akan pernah mengubah angka di dalam rekeningmu. Ia hanya akan menunda rasa sakit yang pada akhirnya akan meledak menjadi bencana finansial yang jauh lebih besar dan sulit untuk dikendalikan. Erosi finansial ini terjadi karena kamu kehilangan kontrol atas navigasi hidupmu sendiri, di mana kamu lebih percaya pada perasaan subjektif daripada data objektif yang ada di depan matamu. Sebuah kesalahan fatal yang membuatmu terus berputar-putar di lingkaran kemiskinan tanpa pernah menemukan jalan keluar yang nyata menuju kekayaan yang substantif. Mari kita gunakan analogi sederhana antara kebiasaan memesan makanan lewat ojek online dibandingkan dengan memasak sendiri di rumah. Untuk membedah bagaimana otak kita bekerja mencari pembenaran, kamu seringkali merasa sangat pintar saat memilih layanan praktis yang mahal, dengan dalih demi menghemat waktu, agar bisa lebih produktif. Padahal, kenyataan pahitnya adalah, waktu yang berhasil kamu hemat itu justru habis terbuang sia-sia, hanya untuk scrolling media sosial yang tidak menghasilkan Rp1 pun. Ini adalah bentuk penipuan diri yang sangat halus, di mana kamu membungkus kemalasan dengan label efisiensi waktu. Padahal, yang terjadi sebenarnya adalah, kamu sedang membuang uang demi kenyamanan yang tidak mampu kamu bayar. Otak kita memiliki mekanisme pertahanan yang sangat licik dalam mencari alasan pembenaran untuk hal-hal konsumtif.
membuat kita merasa seolah-olah keputusan boros tersebut adalah langkah strategis. Padahal itu hanyalah cara untuk menghindari rasa bersalah karena tidak disiplin dalam mengelola anggaran harian yang sudah semakin menipis. Jika kita mau membongkar alasan psikologis di balik penyangkalan finansial ini, kita akan menemukan fakta bahwa banyak orang memilih untuk terus berbohong karena mereka merasa sangat takut menghadapi realita bahwa mereka sebenarnya sedang gagal dalam mengelola tanggung jawab hidupnya. Kita lebih memilih untuk tidur di dalam ilusi kenyamanan daripada harus bangun dan melihat kenyataan bahwa kita sedang berada di ambang kehancuran ekonomi karena keputusan-keputusan konyol di masa lalu. Penyangkalan ini menciptakan biaya psikologis yang sangat mahal. Karena setiap kali kamu menipu diri sendiri, kamu sebenarnya sedang menurunkan standar integritas pribadimu di hadapan cermin sendiri. Hal ini secara perlahan akan menggerus rasa percaya dirimu saat harus mengambil keputusan besar lainnya. Karena jauh di dalam lubuk hatimu, kamu tahu bahwa kamu tidak bisa dipercaya, bahkan oleh dirimu sendiri, dalam hal-hal kecil seperti mengontrol keinginan belanja yang tidak masuk akal. Satu momen pencerahan yang harus kamu sadari adalah mengenai definisi sejati dari sebuah hadiah atau self-reward, yang selama ini sering kamu salah artikan secara fatal. Hadiah yang sejati bukanlah sebuah barang mewah yang justru menambah beban cicilan dan membuatmu semakin stres setiap kali melihat tagihan datang, melainkan sebuah kebebasan finansial di mana kamu tidak perlu lagi merasa cemas tentang masa depanmu. Kamu harus sadar bahwa memberikan barang konsumtif pada diri sendiri saat kondisi keuanganmu sedang berantakan, itu bukanlah bentuk kasih sayang, melainkan bentuk sabotase diri yang paling kejam. Mengubah cara berpikirmu tentang apa itu penghargaan diri akan menjadi titik balik yang sangat besar. Karena kamu akan mulai menyadari bahwa ketenangan pikiran saat tidak memiliki utang jauh lebih nikmat daripada memiliki sepatu mahal, namun harus dikejar-kejar oleh rasa takut akan masa depan yang suram dan tidak pasti. Langkah praktis pertama yang harus kamu lakukan adalah dengan melakukan sebuah audit brutal terhadap seluruh kondisi keuanganmu, tanpa ada satupun angka yang disembunyikan atau diberikan alasan pembenaran yang konyol. Duduklah dengan tenang, ambil kertas atau buka aplikasi pencatatan. Lalu, tuliskan setiap pengeluaran hingga kerecehan terkecil yang kamu keluarkan dalam 1 bulan terakhir tanpa terkecuali. Kamu akan terkejut saat melihat betapa banyak uang yang menguap begitu saja hanya untuk hal-hal tidak berguna yang selama ini kamu anggap sebagai kebutuhan kecil yang tidak berarti. Audit ini adalah cermin kejujuran yang akan menunjukkan kepadamu betapa buruknya kamu dalam memperlakukan uangmu sendiri selama ini. Jangan mencoba mencari pembelaan saat melihat angka pengeluaran yang membengkak. Hadapilah rasa malu itu sebagai obat pahit yang harus kamu telan, agar kamu bisa sembuh dari penyakit penipuan diri yang sudah terlalu lama menjangkiti pola pikirmu dalam mengelola kekayaan. Strategi berikutnya yang sangat efektif adalah menerapkan teknik pause 24 jam sebelum memutuskan untuk membeli barang apapun yang sifatnya bukan kebutuhan primer atau mendesak. Berikan waktu bagi logikamu untuk bekerja, dan biarkan emosi sesaat yang biasanya mendorongmu untuk belanja secara impulsif itu mereda secara alami seiring berjalannya waktu. Dalam waktu sehari semalam itu, tanyakan kembali pada dirimu sendiri, apakah barang tersebut benar-benar akan meningkatkan kualitas hidupmu secara signifikan atau hanya sekedar pemuas ego sesaat agar kamu terlihat lebih keren di mata orang lain. Seringkali setelah melewati masa jeda ini, keinginan membara untuk memiliki barang tersebut akan hilang dengan sendirinya. Dan kamu akan merasa sangat bersyukur karena telah berhasil menyelamatkan uangmu dari keputusan bodoh yang hanya didasari oleh gengsi semu yang tidak akan pernah memberikan kepuasan jangka panjang yang sejati. Kamu juga harus mulai melatih mentalmu agar hanya mau percaya pada apa yang dikatakan oleh data dan angka di dalam saldo rekeningmu, bukan pada perasaan subjektif yang seringkali menipu saat kamu sedang berada di pusat perbelanjaan. Perasaan, kayaknya masih cukup, atau kayaknya nanti ada rejeki, adalah racun yang paling sering membuat orang terperosok ke dalam lubang utang yang sangat dalam dan sulit untuk didaki kembali. Selain itu, carilah rekan atau mentor finansial yang berani bicara jujur
dan tidak segan untuk menegur, atau bahkan menertawakan alasan konyolmu. Saat kamu mulai mencoba kembali ke kebiasaan lama, menipu diri sendiri demi gaya hidup. Memiliki sistem pengawas dari orang lain akan sangat membantumu tetap berada di jalur yang benar. Karena terkadang, kita membutuhkan perspektif luar yang lebih objektif untuk menyadarkan kita betapa tidak masuk akalnya kebohongan-kebohongan yang selama ini kita ciptakan sendiri untuk memanjakan ego yang tidak pernah merasa puas. Kamu perlu memahami sebuah insight mendalam, bahwa mengakui diri sendiri sedang bangkrut atau mengakui bahwa saat ini kamu tidak punya uang adalah sebuah titik balik paling sakti untuk mulai membangun kembali kekayaan yang nyata dari titik nol. Pengakuan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan karakter, karena hanya orang yang berjiwa besar yang berani menghadapi kenyataan pahit tanpa perlu menggunakan topeng kemapanan palsu di hadapan dunia. Begitu kamu berani jujur pada duniamu, beban berat yang selama ini menekan pundakmu akan terangkat seketika, dan kamu akan memiliki energi baru yang sangat besar untuk mulai memperbaiki segala kerusakan finansial yang ada. Tidak ada lagi energi yang terbuang, hanya untuk memikirkan skenario kebohongan baru, sehingga seluruh fokus dan pikiranmu bisa dialokasikan sepenuhnya untuk mencari peluang pendapatan baru yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masa depan finansialmu. Kesimpulan besarnya adalah bahwa berhenti menipu diri sendiri merupakan bentuk tertinggi dari kasih sayang yang bisa kamu berikan kepada dirimu sendiri dan orang-orang yang kamu cintai. Kamu berhenti memberikan racun manis yang merusak masa depanmu hanya untuk kenyamanan sesaat, dan mulai berani memberikan obat pahit yang akan menyembuhkan serta memperkuat fondasi ekonomimu secara permanen. Hidup dalam kejujuran finansial akan membawamu pada tingkat kedamaian batin yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Karena kamu tidak lagi memiliki beban rahasia keuangan yang harus disembunyikan dari pasangan atau keluargamu. Kejujuran adalah modal utama untuk menjadi kaya secara substansi, karena kamu mulai membangun segala sesuatunya di atas tanah yang kokoh, bukan di atas pasir kebohongan yang sewaktu-waktu bisa runtuh saat badai ekonomi datang menerjang hidupmu tanpa peringatan terlebih dahulu. Sebagai penutup, saya ingin kamu menyadari bahwa tidak ada perasaan yang lebih melegakan daripada hidup apa adanya, tanpa harus merasa cemas atau takut akan ketahuan bahwa kamu sebenarnya tidak semampu itu. Kemerdekaan sejati dimulai saat kamu berani merobek semua narasi palsu yang selama ini kamu buat dan mulai melangkah dengan kepala tegak, meskipun kondisimu sedang tidak baik-baik saja. Mulailah hari ini dengan menuliskan di kolom komentar satu kalimat kebohongan yang paling sering kamu ucapkan pada dirimu sendiri saat ingin belanja, sebagai langkah pertama yang nyata untuk memutus rantai kepalsuan finansialmu. Terima kasih sudah mau mendengarkan kebenaran yang mungkin terasa pedas di telinga. Namun, inilah satu-satunya jalan agar kamu bisa benar-benar berhenti menjadi miskin dan mulai menata masa depan yang jauh lebih cerah, jujur, dan penuh dengan keberlimpahan yang nyata, bukan sekedar citra semu belaka.